Nah, silakan Nazrul. Ya, Dajjal. Dajjal. Oh, aku Dajjal. Tahu dari mana aku Dajjal? Kenapa aku udah dilepas, Pak? Mau tanya ini Kak, jadi saya kan Kristen lama nih, dari dulu saya Islam, Muslim ya. Terus saya Kristen karena bapak saya itu dulu pembelajar kayak ilmu-ilmu. Terus saya itu ikut masuk Kristen lah gitu, ikut bapak saya. Nah, secara selama ini saya di Kristen itu, saya bertanya sama diri saya tentang ngikut Yesus itu, belum pernah mengalami tentang pertemuan pribadi gitu Pak. Apakah karena yaitu cuma ikut-ikutan, apa gimana gitu Pak? Maksudnya yang nggak bertumbuh pribadi kamu? Ya secara, ya gereja ikut gereja gitu loh Kak, kayak Kristen KTP lah gitu Kak. Ya. Lalu? Lalu secara ini keluarga saya tuh banyak ujian. Bapak saya dulu sudah bertobat, tadinya perokok berat, terus tidak merokok lagi, terus akhirnya merokok lagi, gitu kan. Itu merokok itu termasuk kekudusan apa enggak Kak? Ya. Jadi saya jawab ya dua-duanya ya. Aduh, kakiku kok sering kram sih. Gini, yang pertama, kenapa saya tidak bertumbuh di dalam iman Kristen saya? Berarti kamu tidak sungguh-sungguh percaya. Kalau kamu sungguh-sungguh percaya, pasti hidupmu pasti berubah menjadi lebih baik. Banyak orang mengaku percaya padahal dia nggak percaya. Saya bilang, aduh saya sudah sembuh, tapi kaki saya nggak bisa jalan. Artinya saya nggak sembuh. Nah, orang mengaku percaya, tapi hidupnya tidak berubah, berarti dia tidak percaya. Gitu loh. Saya mengaku saya bisa ngomong. Ya, saya mengaku saya pinter. Begitu. Tapi 1+1 saya nggak tahu. Artinya saya nggak pinter. Saya bohong. Nah, kita mengaku percaya Yesus, tapi kita tidak berubah dalam hidup, berarti kita tidak percaya. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa bukti itu mati. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Ya kamu mulai sekarang harus mau berubah. Hidup kamu itu diperbaiki. Gitu. Jangan jadikan kekristenan itu sebagai agama. Jadikan kekristenan itu sebagai gaya hidup. Sama seperti Kristus yang hidup. Ya. Nah, masalah merokok. Apakah saya boleh merokok? Masalahnya bukan di merokok atau tidak. Rasul Paulus berkata begini, tidak ada yang haram bagi kita, tetapi tidak semuanya berguna. Nah, merokok itu berguna nggak buat kamu? Ya, berguna atau enggak? Kalau nggak berguna, ya ngapain merokok? Kamu ngabisin duit, kamu merusak tubuhmu. Kalau kamu mencintai Tuhan, kamu mencintai tubuhmu. Ngapain kamu harus merokok? Merusak tubuhmu yang dicipta Tuhan dengan baik itu. Ya, gitu. Jadi kalau mulai sekarang ya kamu harus berubah. Biar kamu yakin di dalam keselamatanmu. Ya, gitu. Oke? Gitu ya, Hafzibah ya. Jadi kamu mindset kekristenan harus dirubah. Nggak boleh biasa-biasa aja. Oke? Hafzibah ya. Tuhan berkati. Dia open mic dia. Gitu teman-teman ya. Harus
mau bertobat, kita harus mau berubah. Kalau nggak mau berubah, ya buat apa? Tujuan kita itu berubah menjadi serupa dengan Kristus. Kalau kita ngaku percaya Yesus tapi hidup kita gitu-gitu aja, dalam dosa terus, tidak ada keinginan mau berubah, buat apa? Kak, kok malam banget live-nya? Iya, saya baru pulang tadi. Gitu, teman-teman. Ya, silakan Yonska. Selamat malam. Halo? Gak ada ya? Halo? Teman-teman jangan lupa ini ya, tetap layar ya. Biar dia dipandang sama TikTok. Biar direkomendasiin agar semua orang dengar Injil. Ya, saya nggak minta gift ya, saya nggak minta uang kalian. Saya minta jari kalian aja, tetap begitu. Ya, silakan Arjuna, selamat malam. Ya, baik. Ya, izin bertanya Kak Ilya. Tanya apa, Pak? Ya, gini Kak. Saya Kristen nih, Kristen. Kristen apa, Pak? Protestan. Oh, Protestan. Di gereja apa, Bapak? Saya di gereja GGP Sungai Sukacita Cilacap. Oke. Ya, saya ingin bertanya nih, menurut pandangan Kak Ilya. Sekarang kan ada banyak gereja yang sudah pakai nama, tapi sekarang namanya ganti, bukan Yesus tapi Yeshua HaMashiach. Dalam arti nama Yesus itu kadang sudah nggak dipakai lagi loh, nggak disebut lagi, tetapi beralih ke Yeshua HaMashiach. Ya, menurut Kak Eli gimana nih pandangan seperti ini, Pak? Mohon dijelaskan. Ya, mau Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach itu hanya perbedaan korespondensi fonetik, Pak. Jadi nama aslinya Tuhan Yesus itu dalam bahasa Yunani adalah Yesu. Terus ditambah sufiks S untuk menandakan dia maskulin. Jadi Yesus. Nah, Kristus itu dari bahasa Yunani Kristos. Yang artinya yang diurapi, dalam bahasa Ibrani disebut Mesiha. Ya, makanya Mesias itu Mesiha. Jadi sang Mesias itu HaMashiach. Mesiah, HaMashiach. Ha itu adalah kata sandang, sama seperti Elohim ditambah kata sandang Ha Elohim. Makanya Mesiah atau Mesiha itu jadi HaMashiach. Jadi Yeshua HaMashiach atau Yesus Kristus itu, atau Yesus Kristus kemudian dari Latin ke Inggris lalu ke Indonesia Jesus Christ, itu sama. Jadi kalau ada gereja Yesus Kristus, gereja Isa Al-Masih, gereja Yeshua HaMashiach, apakah masalah? Tidak masalah. Yang paling penting substansi, isi, dan pribadi dari semua nama-nama itu tetap mengacu pada Alkitab, tetap mengacu kepada pengajaran para rasul. Begitu, ya. Tidak masalah. Berarti kalau tidak masalah ya, kalau misal kan saya banyak terkadang kalau ada tamu datang gitu kan, kita pakai nama Yeshua HaMashiach. Terkadang kalau ada sedikit apa ya, jadi kayak pertentangan gitu kan. Kalau saya kan kita mengambil ke Ibrani gitu bahasanya kan. Ya, Ibrani itu ya Yehoshua. Ya, Yeshua gitu kan. Berarti kan menurut Kylie nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah kan? Nggak ada masalah. Misalnya kan gini, nama Yesus itu sudah nggak disebut lagi, nama Allah nggak disebut lagi, tapi memang yang disebut Elohim Yahweh. Nggak apa-apa. Gini loh, mau disebut Elohim, mau disebut
Yahweh mau apa ndak apa. Yang penting jangan salahkan orang yang menggunakan nama Allah. Kan gitu kan. Ada orang Kristen di Indonesia yang sok-sok jadi Yahudi. Bilang-bilang nama Yahweh. Mereka sendiri nggak tahu, orang Yahudi sendiri nggak nyebut Yahweh. Lalu sok-sokan jadi Adonai, Elohim, bla 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 bla. Lalu menyalahkan orang menggunakan kata Allah. Ya opo iki gitu loh, ndak ada itu. Boleh gunakan aja kalau emang mau pakai Elohim, mau pakai Yahweh ke apa, terserah. Tapi jangan salahkan orang yang menggunakan kata Allah. Karena itu semua bahasa. Allah itu ndak bernama. Nggak ada nama Tuhan itu, ndak ada. Yod He Vav He itu bukan nama Tuhan. Itu singkatan dari Ehye Asher Ehye. Tuhan tuh ndak punya nama. Karena kalau dia dinamai berarti dia makhluk. Yesus itu adalah nama inkarnasi firman. Makanya ketika Musa bertanya kepada Tuhan di perjanjian lama, Masyemo, siapakah namamu yang akan kuperkenalkan? Tuhan bilang apa? Akulah si Ucup. Apa dia bilang begitu? Bukan. Tuhan bilang, akulah aku. I am who I am. Tidak ada nama yang bisa menggambarkan aku. Tidak ada nama yang bisa melukiskan siapa aku. I am who I am. Dalam bahasa Yunani dibilang egoemi. Dalam bahasa Ibrani disebut Ehye Asher Ehye. Nah, Yod He Vav He itu adalah singkatan dari Ehye Asher Ehye tadi. Gitu loh. Jadi Tuhan tuh gak punya nama. Jadi mau dibilang Yahweh kah, dibilang apa, enggak apa-apa. Ya, gitu ya. Kalau kayak Kak Eli tadi kan bilang orang Yahudi nggak nyebut Yahweh. Terus kalau orang Yahudi Yahweh. Mereka nyebutnya Adonai. Oh, Adonai ya. Ya makanya semuanya orang Israel itu kan semua Israel Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Sebenarnya Adonai-nya itu kata Yod He Vav He, tapi nggak pernah mereka baca jadi Yahweh. Yahweh itu pelosotan barat. Oh, yang penting intinya ketika kita ibadah menyebut nama Yahweh itu nggak salah ya. Artinya benar juga kan? Enggak, itu enggak salah, tapi enggak usah yang begitu-begitu. Buat apa? Berarti tetap harus Yesus Kristus, maksudnya gimana ini? Yesus aja, nggak usah sosokan Yahweh. Dia di perjanjian baru di mana ada disebut Yahweh? Ada nggak? Malah tuh ada disebut dirinya Bapa. Nggak usah. Masalahnya kan kayak kita kan dapat Alkitabnya yang apa, liter intersen gitu loh. Udah kan, yang biasa aja, pakai yang biasa aja biar ngerti. Itu nggak penting ya. Itu nggak penting. Yang penting hidupmu berubah, hidupmu percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh, itu yang penting. Nggak usah kayak orang. Kalau memang ada yang pakai misalnya Pak Yahweh juga nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa artinya gitu kan? Ya nggak apa-apa. Tapi kalau Bapak belum pakai, nggak usah ikutan pakai. Ada biarin aja begitu. Iya, karena kan gini, misalnya saya bertanya dari awal kan. Saya pakai nama Yesus. Kita juga pakai TB ya, pakai TB lah. Sekarang muncul baru pakai ILT yang pakai nama Yahweh itu. Nggak usah. Kadang-kadang karena kita nggak ngerti, ya tanya-tanya lah gitu kan. Nggak usah Pak pakai begituan. Tapi kalau mau pakai juga ya terserah. Saya nggak paksa sih. Tapi salah nggak itu? Kalau pakai nama Yahweh salah nggak? Enggak salah, tapi di dalam perjanjian baru nggak ada tuh nama Yahweh. Gitu. Yahweh itu direfer ke apa? Saya nggak pernah lihat ILT itu Yahweh itu direfer kemana, saya nggak tahu. Gitu, cuman kan saya awalnya melihat dari kamus Alkitab itu yang di belakang kata Allah salinan dari Yahweh gitulah. Lah itu berarti nama aslinya itu Yahweh gitulah, kayak gitu. Bukan. Allah itu nggak punya nama. Pokoknya ingat aja Allah itu nggak punya nama. Itu aja. Ya. Nggak usah kau merepotkan dirimu dengan nambah-nambahi yang begitu-begitu. Nggak usah. Pakai aja yang udah ada, itu aja. Yang penting ya. Gitu ya. Oke. Siap. Ya. Oke, terima kasih Kak Eli atas penjelasannya. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Tuhan memberkati. Ngapain pakai Bapak Yahweh lah, apalah, aduh, nggak jelas itu ya. Apa tujuannya begitu? Biar sok-sok Yahudi begitu. Yahudi sekarang bukan Yahudi yang dulu ya, jangan kegeeran kalian.
Apalagi orang-orang dukung-dukung Yahudi itu tidak perlu. Yahudi itu sudah tidak ada sejak perjanjian baru. Yahudi sekarang adalah ya orang Kristen, ialah Yahudi itu. Galatia 3 ayat 29. Kalau kamu milik Kristus, maka kamu keturunan Abraham. Ya. Gak usah sok-sokan jadi Yahudi ya. Apalagi ada orang Kristen nih. Sok-sokan pakai apa ya, sok-sok Yahudi begitu. Yahudi sekarang bukan Yahudi yang dulu. Saya ada lihat orang live TikTok. Lalu dia pakai bintang Daud apa segala macam. Aduh. Buat apa itu? Bintang Daud tuh apa sih itu? Simbol apa? Gak ngerti lah kalian nih. Ya, jadi nggak usah begitu-begitu. Yang normal-normal aja ya. Itu nggak salah sebenarnya, tapi apa manfaatnya buat kalian gitu loh. Yang benar-benar aja lah. Jangan menghabiskan waktu, menghabiskan pikiran untuk hal-hal yang tidak esensial. Ya. Lebih baik kamu mendalami misteri-misterinya Tuhan ya. Kedaulatan Tuhan dan segala macam itu yang penting. Begitu-begitu tampilan-tampilan tuh enggak perlu itu. Nah, silakan Nazrul. Ya Dajjal. Dajjal. Oh, aku Dajjal. Tahu dari mana aku Dajjal? Kenapa aku udah dilepas, Pak? Wah, kok keluar? Katanya aku Dajjal. Kok udah lepas aku, berarti udah kiamat lah. Kayak mana ya kok, Pak? Kalau aku udah lepas berarti udah kiamat lah. Gak jelas Bapak ini, aku dibilang Dajjal.